Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Let's praise Him because He's the Lord of all, the God of our life. Amen. Selamat tepuk tangan teman. From the deepest to the highest, I will sing Your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing Your praise. Oh, oh, from the deepest to the highest, I will sing Your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing Your praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To You I give my all, for I am Yours and You are mine. In Your presence there is freedom, so I will shout Your name. King of all days, God of heaven, worthy of all praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To You I give my all, for I am Yours and You are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To You I give my all, for I am Yours and You are mine. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Dia Tuhan yang sungguh baik. Amin. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita masih di seri khotbah perintah untuk senantiasa, tapi ini bagian yang terakhir, Saudara. Ya, bagian yang terakhir ini kejarlah apa yang baik senantiasa. Always pursue what is good. Kejar, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti kita baca itu usahakan. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu pursue, kejar ya Saudara ya. Dikejar sesuatu yang baik itu kita kejar. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-15. 3, 2, 1. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, ini menarik, Saudara. Jadi, Paulus waktu memberikan surat kepada Tesalonika, dia itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia berbicara tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu Tesalonika itu begitu, Saudara. Kejarlah apa yang baik. Usahakanlah senantiasa yang baik. Senantiasa, perhatikan ya kata senantiasa, Saudara. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tadi saya mengatakan pursue, ya pursue itu artinya kejar, Saudara. Ya, kejar. Nah, kejarlah apa yang baik senantiasa. Sembari kita menantikan kedatangannya, sekali lagi saya katakan, kita harus senantiasa mengejar dan mengusahakan apa yang baik. Kejarlah atau usahakanlah itu berarti ada niat, Saudara, yang kuat. Artinya dia tidak hanya sambil lalu, tapi dia itu betul-betul niat gitu, Saudara. Niat untuk apa? Untuk mengusahakan yang baik senantiasa. Nanti kita akan lihat penerapannya, Saudara ya. Penerapannya itu bagaimana? Fokus, tetap fokus untuk melakukan yang baik, untuk mengejar yang baik. Apa yang baik itu menunjukkan semua. Apapun, sebutlah apa yang baik ya, apapun itu yang harus kita kejar, Saudara. Lalu kata senantiasa ingat, saya selalu mengatakan jangan berhenti dan terus-menerus lakukan. Saudara, kata kejarlah, Saudara, juga dalam bahasa aslinya, Saudara, bisa berarti ini, Saudara, always try. Artinya selalu mencoba, itu Saudara. Selalu mencoba untuk melakukan apa yang baik. Jadi kejar dan selalu mencoba untuk melakukan. Ya, karena sesuatu yang baik itu tidak otomatis bisa terjadi kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak punya niat dan kemudian kita melakukannya. Nanti kalau saya menjelaskan dalam penerapan Anda akan mengerti maksud saya, Saudara. Jadi harus selalu mencoba. Nah, perhatikan ada kata ini, Saudara, seorang terhadap yang lain. Nah, ini sebetulnya berbicara tentang hubungan antara manusia, maksudnya seorang dan yang lain. Saya
dan keluarga saya dan istri saya dan anak-anak saya dan tetangga saya dan teman-teman di gereja, ya, saya dan masyarakat. Itu hubungannya itu, saudara. Nanti kita akan lihat bersama, saudara. Intinya itu adalah kita mengusahakan sesuatu yang baik, ya, senantiasa dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, kita langsung ke penerapan, saudara, aplikasinya. Karena ini yang penting menurut saya. Aplikasinya apa, saudara? Jadi, mengusahakan apa yang baik, senantiasa di dalam lingkungan keluarga. Tadi saya sudah memberikan satu penjelasan, saudara. Yaitu apa? Kalau kita, saudara, ingin betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan, maka kita harus senantiasa mengusahakan apa yang baik dalam lingkungan keluarga kita, saudara. Khususnya hubungan kita dengan, kalau keluarga itu ada bapak, ada anak, ada istri, ya saudara ya, ada suami dan istri, pasangan. Nah, oke, mulai dari suami dan istri. Saudara, Tuhan itu mau supaya kita itu mengusahakan yang baik di antara kita suami dan istri. Kalau saya sebagai suami, maka yang ada di pikiran saya adalah saya harus mengusahakan yang baik mengenai hubungan saya dengan pasangan saya, gitu saudara. Amin. Karena saudara, ini penting sekali. Ya, kalau dia sebagai seorang suami, yang di pikirannya adalah kalau hubungannya sama istri ya saudara ya, dia selalu memikirkan yang baik buat istrinya. Pasti pasangan ini ya hidupnya pasti akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, saudara. Amin, saudara. Apalagi kalau sebaliknya, istri juga memikirkan yang terbaik buat pasangannya. Ini yang ditulis di dalam Alkitab, saudara. Seorang terhadap yang lain. Kita mulai dari keluarga saja dulu, saudara. Kalau seorang ayah, dia selalu memikirkan apa yang baik untuk anaknya, saudara. Wah, pasti tidak ada anak-anak yang hidupnya enggak jelas, saudara. Karena ada seorang ayah yang memikirkan anaknya, apa yang terbaik untuk anaknya. Ya, lakukan yang terbaik untuk anaknya, apapun diusahakan. Ingat kata kejarlah, usahakan itu artinya tidak hanya, ya sudahlah, ya, enggak ada effortnya gitu, saudara, enggak ada usahanya. Bukan, itu ada usahanya. Dia berusaha supaya apa? Yang terbaik yang terjadi kepada anaknya, kalau dia seorang ayah. Ayah-ayah katakan amin. Saya seorang ayah, saudara. Jadi saya selalu memikirkan, saya ingin memikirkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya percaya ayah-ayah yang ada di sini juga sama. Dan kalau ada orang tua yang seperti itu, itu luar biasa, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Mengusahakan yang terbaik. Ibu-ibu juga memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Haleluya. Ibu-ibu lebih detail biasanya, saudara ya. Kalau ayah tuh yang ya gambaran besarnya aja gitu, saudara. Tapi kalau ibu-ibu tuh sampai makannya, sampai vitaminnya gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Pokoknya yang terbaik untuk anaknya, itu yang harus dilakukan gitu, saudara. Kalau kita bicara tentang hubungan keluarga ini. Nah, itu sebabnya ini ya di bagian terakhir ini penting sekali. Paulus ini memberikan nasihat ini. Di zaman akhir ini, saudara, ya sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, yang ada di pikiran kita adalah ayo kejar apa yang baik untuk keluargamu. Kejar apa yang baik untuk keluargamu. Mengusahakan apa yang baik untuk lingkungan pekerjaan. Jadi kalau saya selalu memberikan penerapan di 3 hal, saudara ya. Keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Supaya gampang, saudara. Lingkungan pekerjaan kita. Kita mengusahakan apa yang baik, saudara. Untuk apa? Untuk pekerjaan kita. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang lain dalam pekerjaan kita, nanti pekerjaan kita juga akan baik, akan mengikuti, saudara. Amin. Ya. Kalaupun teman kerja yang lain ya sikapnya tidak baik, tadi kan ayatnya mengatakan, saudara, janganlah
engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin, saudara. Bisa saja ada orang-orang yang nggak suka sama kita, gitu saudara. Yang mungkin menjahati kita. Mungkin, saudara, saya nggak tahu juga. Tapi kalaupun ada, saudara, tadi kan ayatnya mengatakan ini, saudara. Perhatikan. Perhatikanlah itu artinya ini serius nih, saudara, perhatikan. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Kalau Anda dijahati orang, ya sudah, saudara, jangan balas dengan jahat. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda harus mengusahakan apa yang baik. Katakan amin, saudara. Jangan dimusuhi orangnya. Justru didoakan, perkatakan berkat buat orang ini. Amin, saudara. Amin, haleluya. Saya percaya jemaat IFGF Living Water pasti bisa nih melakukan ini, saudara. Ya kalaupun dalam keluarga tadi, kalau kita merasa suamimu menjahatimu, jangan dibalas jahat lagi, saudara. Pastor, dia sudah selingkuh, pastor. Makanya tak balas, aku ya selingkuh, pastor. Gitu. Apa begitu, saudara? Enggak ada di Alkitab, saudara. Kalau Anda dijahati, ada pasanganmu berbuat jahat kepadamu, yang Anda lakukan itu bukan membalas apa yang dia lakukan. Justru kita harus mendoakan pasangan kita. Kita lebih lagi untuk apa? Menolong pasangan kita. Enggak masuk di akal, pastor. Saudara, kalau orang dunia bilang nggak masuk akal, tapi firman Tuhan mengatakan itu, saudara. Di tempat kerja ada orang yang menjahati kita, oke, saudara. Jangan balas apa yang mereka lakukan kepada kita, kejahatan yang mereka lakukan kepada kita dalam bisnis. Dalam pelayanan, saya percaya dalam pelayanan, apalagi kita melayani, pasti kita akan mengusahakan apa yang baik. Ya, hubungan kita dengan sesama pelayan Tuhan, ya saudara ya, amin saudara. Mengusahakan apa yang baik gitu saudara. Karena kalau sesuatu itu baik, maka atmosfer yang terjadi juga baik. Ya, kita pun melayani juga dapat berkat, saudara, betul nggak saudara? Semua dalam keluarga juga kalau kita membangun apa yang baik, ada berkat Tuhan di sana, saudara. Dalam pekerjaan kalau kita membangun apa yang baik, ada berkat Tuhan di sana. Dan dalam pelayanan juga. Nah, saudara, tapi jangan lupa. Kita ini hidup bermasyarakat. Setuju, saudara? Nah, kita juga harus mengusahakan apa yang baik di lingkungan kita, masyarakat. Jangan sampai kita kemudian sebagai orang percaya justru dicap kita ini orang yang tidak mengusahakan apa yang baik dalam lingkungan masyarakat, saudara. Jangan sampai, saudara. Ya, apalagi kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang-orang yang mengusahakan apa yang baik, hubungan yang baik dengan lingkungan kita, saudara. Ini penting, saudara, dalam lingkungan kita bermasyarakat. Nah, saudara, ini yang saya mau tekankan. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini yang saya mau garis bawahi. Karena ini kekuatannya di sini, saudara. Perhatikan. Ya, karena jangan-jangan engkau akan mengalami ini, Anda dijahati oleh orang. Tapi firman Tuhan mengatakan, saudara, jangan pernah membalas apa yang orang lakukan, kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Bayangkan, saudara, jika semua orang mengejar apa yang baik, kalau dalam keluargamu, kalau engkau suami, kalau engkau istri, engkau mengejar apa yang baik, maka keluarga itu pasti akan damai sejahtera, saudara. Gak akan ada ribut-ribut, katakan amin, saudara. Karena yang dipikirin itu apa? Diusahakan apa yang baik itu loh. Apa yang baik. Kalau orang memikirkan apa yang baik, pasti ada damai sejahtera gitu, saudara. Di tempat kerja, kalau kita mengusahakan apa yang baik, maka tempat kerja itu menjadi tempat yang menyenangkan, saudara. Ya, di dalam pelayanan, maka kita akan mengalami apa, saudara?
kondisi di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kalau dalam masyarakat tentunya ya pasti masyarakat kita damai, saudara. Kalau semua orang punya pikiran untuk apa? Mengusahakan apa yang baik. Nah, saudara, dari akhir apa yang saya katakan, apa yang baik itu standarnya apa, saudara? Kalau buat kita sebagai orang percaya, apa yang baik itu standarnya adalah ini, saudara. Ini. Kebenaran firman Tuhan, itu standarnya. Katakan amin, saudara. Ini standarnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu tidak baik, saudara. Berarti Anda jangan lakukan itu. Karena standarnya adalah kebenaran. Apa yang baik? Saya ambil contoh, kalau dalam keluarga, saudara, suami memikirkan apa yang baik, suami kasihilah istrimu. Anda harus berpikir keras, mengusahakan bagaimana sih saya bisa mengasihi pasangan saya. Nah gitu, saudara. Istri tunduk kepada suami. Maka yang dipikirannya adalah aku mau mengusahakan apa yang baik. Yaitu apa? Tunduk kepada pasanganku, pada suamiku. Nah gitu, saudara. Amin, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau itu bisa terjadi, wah, itu yang Paulus katakan harus senantiasa kita lakukan dalam kondisi zaman akhir ini. Saudara, kenapa? Ya saudara, mungkin sebelum saya tutup, saudara, saya berikan tambahan sedikit, saudara. Karena dalam Timotius yang sering kita baca itu, saudara, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara. Yaitu apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Perhatikan, saudara, ini keadaan manusia akhir zaman. Saya bacakan, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah. Jauhilah mereka itu. Nah itu sebabnya Paulus memberikan nasihat tadi, saudara. Kalau kita melakukan 5 hal yang sudah kita pelajari selama ini senantiasa, kita tidak akan termasuk dalam golongan manusia akhir zaman ini, saudara. Kita nggak akan masuk. Karena kecenderungan manusia sekarang akan semakin jahat, semakin jahat. Itu sebabnya Paulus ingin kita sebaliknya, kita mengusahakan yang baik, mengusahakan yang baik, mengusahakan yang baik. Sampai itu menjadi budaya dalam hidup kita. Supaya betul-betul ya hidup kita selalu memikirkan apa yang baik. Memikirkan apa yang baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Ya, mengusahakan apa yang baik. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau kejar apa yang baik. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
setiap kita bisa tundukkan kepala kita. Mari tundukkan kepalamu masing-masing. Kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau mengejar yang baik. Hubungan kami dengan siapapun juga ya Tuhan. Kami mau mengusahakan yang baik ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu untuk melakukannya. Kami percaya ketika Roh-Mu menguasai hidup kami semuanya, maka kami akan bisa melakukannya ya Tuhan. Tapi kami punya komitmen bersama, kami mau Tuhan melakukannya. Dan biarlah Tuhan, apa yang firman-Mu katakan, itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami, yang akan kami lakukan hari lepas hari dalam hidup kami. Senantiasa, tidak akan berhenti Tuhan kami lakukan. Terus kami lakukan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena Tuhan akan membuat apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu lah segala hormat, segala pujian, kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.